Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Kurotaini, mahasiswi semester 1 jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat laboratorium. Tujuan dari video ini adalah mampu mengenali alat-alat yang ada di dalam laboratorium serta fungsinya, dan juga mampu menggunakan alat-alat tersebut dengan baik tentunya. Alat-alat yang ada di dalam laboratorium yang pertama adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah alat yang bertujuan untuk mencampur suatu larutan atau cairan yang biasa digunakan dalam proses titrasi. Tritasi itu apa sih? Proses tritasi adalah proses analisis kimia bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur konsentrasi dalam reaktan. Yang kedua adalah tabung reaksi. Tabung tujuan untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan dalam volume yang sedikit. Volume dari tabung reaksi tersebut ada yang 4 mili, 10 mili, 14 mili, 16 mili, 19 mili, dan 31 mili. Yang ketiga adalah propipel. Propipel adalah alat untuk memompa larutan agar keluar dan masuk pada pipet volume. Pada propipel ada 3 saluran. Saluran A, aspirat, yang bertujuan untuk mengeluarkan udara dari gelembung. Yang kedua, saluran S atau suction, yang bertujuan untuk menyedot cairan dari ujung pipet ke atas. Yang ketiga adalah saluran E atau exhaust, yang bertujuan untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur dan pipet volume. Keempat adalah gelas kimia. Gelas kimia adalah alat untuk menampung dan mencampur bahan kimia dengan skala besar. Skala mulai dari 25 mili sampai 5 liter. Yang kelima adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah tempat untuk menyimpan tabung reaksi. Yang keenam adalah gelas ukur. Gelas ukur tentunya seperti namanya untuk bertujuan mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Berukuran antara 10 ml, 25 ml, 50 ml hingga 100 ml. Yang ketujuh adalah pembakar spiritus. Pembakar spiritus dinyalakan dengan korek api di ujung sumpunya. Yang kedelapan adalah statif dan penjepit. Digunakan untuk menjepit atau menopang alat kimia lainnya. Yang kesembilan adalah labu ukur. Labu ukur adalah alat untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Yang ke-10 adalah pipet tetes. Pipet tetes bertujuan untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Ke-11 adalah corong, yang bertujuan untuk membantu memasukkan larutan kimia. Yang ke-12 adalah timbangan elektrik untuk menimbang massa zat secara tepat. Yang ke-13 ada pipet ukur untuk mengambil larutan, mengukur volume larutan. Yang ke-14 ada cawan porselin, bertujuan untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Yang ke-16 ada mortal pastel, yang bertujuan untuk menghaluskan bahan-bahan kimia yang akan digunakan. Yang ke-17 ada pipet gondok, yang bertujuan untuk mengambil bahan dan mengukur volume. Yang ke-17 ada kuvet dan bak kuvet, yaitu wadah standar yang diuji menggunakan spektrofometer. 18 ada kawat kasah, yaitu alat penyanggap beker gelas saat proses pemanasan. Yang ke-19 ada pembakar Bunsen, yaitu bertujuan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran atau uji nyala. Yang ke-20 ada barometer, yang bertujuan untuk mengukur tekanan udara. Yang ke-21 ada termometer untuk mengukur suhu atau perbedaan suhu. Sekian video tentang pengenalan alat-alat laboratorium dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.